kita kedatangan seorang teman dan salah satu teman yang lagi berjuang dalam meraih mimpinya untuk menjadi seorang pebisnis muda. Halo, Muhammad. Oh, agak susah juga bedain orang ini dua karena sebenarnya dia itu kembar. Satunya Ahmad, yang ini namanya Muhammad. Oke, gimana kabar lu? Baik, sehat Bang. Sehat. Udah berapa lama kita nggak jumpa ya? Udah sekitar 2 bulan, 3 bulanan lah. Karena lu sibuk bisnis ya. Iya. Mohon dimaklumi ini. Lu kan baru ini ya, lu mahasiswa ya, baru lulus kemarin kan. Gimana ini? Lulus di lagi fase Covid kayak gini. Ya sebenarnya sih ya kecewa ya lulus pas Covid karena kan wisuda juga online kan. Sudah online, cari pekerjaan susah. Pekerjaan terutama susah di mana-mana. Banyak ketika perusahaan membuka loker dan itu yang ngelamar ribuan kan. Makanya kita agak susah. Lu kalau pengen dikenal orang tuh pengen jadi apa sih sebenarnya? Jadi Bisnismen. pengusaha lah. Tapi relate nggak sih sama ini lu, sama jurusan lu? Lu kan bukan dari bisnis ya? Gimana tuh? Sama sekali nggak ada ini sih, nggak ada sambung. Maksudnya apa ya? Nggak nyambung, sejalan lah nggak ya. sejalan sama jurusan latar belakang saya lah. Lu jurusan apa kalau boleh tahu? Jurusan filsafat. Wedan. Itu kesan orang ya kalau Kesan orang wah ya gitu kalau jurusan filsafat. Cuman kan lagi-lagi jurusan filsafat orientasinya apa sih kalau kita setelah kuliah kan? Oke, sebenarnya yang lu temuin di jurusan itu atau di perkuliahan itu apa sih? Gitu. Kalau kita ngomongin jurusan ya lebih ke teori-teori sih sebenarnya. Yang didapat dari jurusan itu teori gitu. Sedangkan kita kan orientasinya kan ke depan kan nggak cuma di kampus, nanti kan ke masyarakat kan gimana caranya nyari duit gitu kan, terus berumah tangga gitu kan, gimana caranya usaha. Jujur aja kalau misalkan di jurusan filsafat kita susah nyari orientasi ke kerja gitu kan. Makanya untuk sebuah pekerjaan. Makanya kenapa saya lari ke dunia bisnis kan kayak gitu. Soalnya untuk orientasi kerjaan jurusan filsafat jujur sangat susah. Jangankan filsafat, S1 juga susah untuk cari kerjaan. Lebih banyak lulusan SMK kalau untuk orientasi kerjaan. Nah, saya melihat di jurusan filsafat keunggulannya satu, yaitu membuka pola pikir. Oke. Terus makanya di jurusan filsafat membuka pola pikir. Makanya ketika kerjaan susah, lowongan juga susah, kenapa kita nggak buka usaha sendiri gitu kan, dengan cara kita berbisnis gitu. Sebenarnya di filsafat memfasilitasi lu cara berpikir secara sistematis dan baik gitu. Merubah pola pikir. Dan seharusnya saat ada kebutuhan akan lu harus gimana nih, kerjaan susah, akhirnya lu berpikir di situ secara keras untuk membuka bisnis gitu ya. Membuka bisnis. Sebenarnya keuntungan di jurusan filsafat itu sih, kalau misalkan kita masuk jurusan filsafat, orientasinya ke kerjaan bakalan susah cuy. Nanti kalau ada yang ngebantai ini nggak masalah ya? Nggak masalah lah. Ini fakta lu sebagai mahasiswa filsafat. Iya. Tapi lagi-lagi gini apa sebenarnya? Kalau ngomongin jurusan kan sebenarnya memang sudah memfasilitasi mahasiswanya untuk siap di segala bidang pekerjaan apapun jurusannya. Contoh di filsafat orientasinya mungkin ada ya, maksudnya dari sekian banyak mata kuliah kita yakin sebenarnya dia memfasilitasi di hal pekerjaan juga gitu. Iya, ada sebenarnya. Oke. Lu itu sekarang di apa sekarang, kerja atau emang cuma pure bisnis? Saya kerja sambil ngurusin bisnis juga. Lu kerja jadi satu perusahaan jadi apa? Jadi admin di perusahaan, Salah satu perusahaan apa tuh? Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang online, marketing online. Oke. Oh berarti, tapi iya ya cuy, tapi lu sadar nggak sih online itu sekarang jadi sesuatu yang masif gitu? Iya. Dan lu ngeliat peluang apa di online coba, sebagai misalnya lu jualan bisnis gitu, gimana? Loh sebenarnya bisnis untuk era sekarang ya kita
mau nggak mau kita tuh harus melihat realita yang sekarang lah. Sekarang serba digital kan. Bagaimana kita itu mengikuti perkembangan zaman. Ya kita jualan juga nggak mungkin kan kedepannya offline terus. Kita juga harus online. Soalnya untuk zaman sekarang kita udah mainnya digital kan. Sudah terfasilitasi banyak dari ada yang namanya Facebook Ads, kemudian IG Ads, kemudian Google Ads. Nah gitu kita juga sebenarnya harus melek digital lah, nggak cuma offline, nggak tradisional. Nggak tradisional. Nah, lu kan anak muda nih cuy, dan anak muda dituntut ini inspiratif, motivatif ya. Menurut lu udah jadi sesuatu yang memotivasi orang di sini dengan kayak gini. Kalau untuk misalkan inspiratif kan tergantung orangnya, Boy. Yang penting sekarang saya tuh fokus sama diri saya sendiri. Ketika saya sukses, orang itu pasti akan melihat. Ketika orang belum sukses, orang tuh nggak akan melihat proses kita untuk sukses. Berarti kesuksesan itu dinilai dari pencapaian. Apa orang melihat lu dari pencapaian? Iya. Dari pencapaian lu sukses atau tidak. Kalau lu nggak sukses ya, orang nggak akan kita nggak akan dikenal sama banyak orang lah. Makanya gimana caranya kita biar dikenal banyak orang? Ya kita harus sukses. Gimana caranya? Ya proses itu kan nggak gampang. Lama. Butuh perjuangan. Iya, intensitas. Oke. Terus kalau misalnya anak muda mandang bisnis, menurut lu gimana? Karena mungkin sudut pandang kita kan udah berubah ya, karena mahasiswa dituntut dengan ekspektasi tinggi soal pekerjaan gitu kan. S1 gitu kan, masa pekerjaannya sama aja sama anak-anak lulusan SMK gitu kan. Lu gimana mandangnya? Lagi-lagi Boy, ketika kita terjun di dunia bisnis, kita harus punya mental kuat. Apalagi kita S1 ya, masyarakat melihat lulusan S1 kok jualan tempe misalkan, nanti tuh melihatnya tuh kayak sinis kayak gitu. Masa kita lulusan S1 nggak kerja di kantoran misalkan, sedangkan realitanya lulusan S1 itu lebih susah nyari kerjaan daripada lulusan SMK atau SMA. Karena ada apa? Ya karena faktor ini tuntutan masyarakat itu seakan-akan memandangi lulusan S1 nanti pasti kerjanya enak, kerja kantoran. Terima kasih bos. Ya, berarti kalau ini ya, kalau pandangan gue berarti gini nih, lebih berat anak lulusan mahasiswa S1 ya, lulusan S1 timbang SMK. Jelas. Karena ada beban moral di status sarjana. Sarjana iya. Terus lu sebagai sarjana gimana? Ya kita lagi-lagi kan, yang penting kita punya mental kuat sebenarnya. Ketika kita misalkan ekspektasinya masyarakat tuh juga kamu malah jualan tempe padahal lulusan sarjana S1, ya kita tinggal jawab aja, emang kenapa kalau jualan tempe? Lagian juga ini halal kan, lagian juga bisnis atau apa, pasti duitnya lebih gede loh daripada kerja kantoran loh. Iya. Halal tuh label lu apa label MUI? Iya. Iya nggak sih? Ya oke. Ini kan produk lu ini ya, ada ini keripik tempeku. Iya. Ya. Ada berapa varian? Untuk sementara ada 3 rasa varian. Oke, 3 varian rasa. Apa? Yaitu ini sapi panggang, rasa balado sama pedes. Oh pedas doang. Pedas doang. Beda berarti balado sama pedas beda. Untuk sekarang 3 dulu lah kita. 3 rasa, 3 varian rasa. Cobain dulu. Silahkan. Ya biar orang tahu gitu ya nggak sih? Iya. Nggak cuma dipajang doang, ya nggak sih? Gue coba ya. Gue dong. Ini apa nih? Oh sapi panggang. Oh lumayan nih. Enak ya? Lumayan sih. Ini nih bisa nih sama yang berani adu sama yang ini Teloku tuh. Atau apa sih namanya? Tidela. Oh iya, jangan sampai produk sama itu ya, sama Teloku. Oke coy, ini lumayan enak sih. Harga berapa?
Harga satu bicisnya 10.000. Untuk yang kemasan ini 10.000 Untuk ya. yang kemasan itu. Dan lu nggak cuma kemasan 10.000 doang ya? Enggak. Ada kemasan yang kecil nih yang berapa? Yang kecilnya ini yang 1.000 Yang 1.000 yang biasanya buat anak-anak SD gitu ya. Iya. Ya kita juga lihat pasar lah. Ini segmentasinya ke anak kuliahan. Anak kuliah dan Atau- juga online lari. Online. Oke. Ini lumayan nih, asli. Gua kira ini bisa lah lawan Teloku itu. Ya, bisa lah lain. Nah, sejauh apa sih lu? Sejauh apa atau seyakin apa lu bisa yakin di bisnis lu ini yang tempe ku itu? Kenapa milihnya tempe gitu? Enggak, Cirebon kan identik dengan apa? Batik, Sapi ya pada semacam. sapi, Apa sih? Apa namanya? empal. Empal ya. Si. Kenapa lu ke snack gitu? Gini lagi-lagi kita cari yang mudah dulu lah, soalnya kalau misalkan produk tempe itu kita nggak butuh pabrik, jadi rumahan juga bisa sebenarnya produk proses tempe itu mudah. Beda ketika misalkan kayak kita mau produksi tahu, kita harus punya pabriknya dulu, baru kita bisa produksi tahu. Sedangkan tempe kita nggak butuh pabrik, di rumahan juga bisa Produksi secara kecil pun secara bisa. kecil gitu. pun bisa. Terus sejauh apa riset lu sama tempe gitu sekarang? Lu kan berani tempe dan akhirnya lu memutuskan untuk tempe, kan berarti lu butuh riset juga gitu kan? Kita milih tempe karena mayoritas di Indonesia juga kan pasti pada tahu tempe kan. Di pasar-pasar juga banyak. Lalu gimana caranya kita memodifikasi biar tempe itu jadi sesuatu makanan yang enak gitu tuh buat nyemil, karena masyarakat Indonesia juga kan terutama remaja ya suka nyemil, gimana gitu biar bisa masuk. Ya akhirnya kita produksikan keripik tempe. Ini kita kenalin produk keripik tempe biar nggak cuma tempe yang dimasak tapi juga bisa dibuat nyemil gitu. Iya, tapi kan emang tempe itu kan gorengan tempe misalnya yang ada kan. Itu kan udah jadi makanan anak muda kan. Maksudnya kalau nongkrong lu ya makannya tempe gitu kan, kebanyakan tempe goreng yang di dagang-dagangan di pinggir jalan itu kan. Kalau ini prosesnya digoreng apa dipanggang ini? Kalau ini prosesnya digoreng. Oh, digoreng. Sebenarnya sama prosesnya kayak bikin tempe, cuman kita lebih ke tepung kayak gitu kan, dikasih tepung biar Oh. mengeras kayak gitu. Tapi kayaknya nggak terlalu banyak minyaknya ya. Enggak. Kayaknya lebih sehat ini timbang yang gorengan-gorengan itu ya. Iya. Lebih sehat ini. Ya lu gak Ya, berani iya. ngomong itu sehat. Ya lu harus optimis dong dengan produk. Iyalah, kita harus percaya diri lah Ya. bahwa ini makanan tempe sehat, Iya. bergizi. Nih buat lu yang suka nongkrong terus belinya gorengan, gue rekomendasiin ini coy. Karena ini tuh minyaknya, gue kira nggak ada minyak gitu tuh. Tadi gue bilang kalian nggak licin gitu loh. Dan kayaknya lebih sehat jadinya ya. Ya pastilah. Soalnya ini kan jualan saya, jadi gimana caranya jualan Produk ini bisa baik ya. Oke. Tapi gini coy, di luar negeri tempe itu jadi sesuatu yang mahal loh. Serius. Jadi ada di Amerika atau di mana gue lupa itu. Tempe itu harganya bisa sama kayak pizza di Indonesia. Gila nggak sih lu? Iya, nggak tahu saya. Iya, maksudnya lu harus nyadarin itu karena mungkin tempe juga lokal wisdom ya nggak sih? Produk emang produk kita, produk bangsa Indonesia gitu. Produk asli Indonesia. Iya, lu mungkin bangsa semua, kayaknya hampir semua Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke tahu tempe dan jadi makanan kesehari-hari ya. Iya. Nanti ini untuk kedepannya lu punya ini nggak, punya pandangan nggak buat tempe lu, buat jualan ini? Ya punya lah, nanti kedepannya kita nggak cuma dari offline online, tapi juga nanti kita juga kayak lebih gimana caranya sih biar tempe ini dikenal luas. Nah, gimana tuh caranya? Ini jadi kan di dunia internet kan luas, ada yang namanya digital marketing kan. Kita harus tahu, misalkan kita pelaku jualan online, pasti kita juga harus tahu apa digital marketing itu kayak gimana, digital marketing itu apa dan apa aja persyaratan yang harus kita ikuti. Salah satunya kan bikin website dulu, kemudian juga di platform media sosial kan juga ada kan yang namanya iklan kayak gitu. Nanti untuk sekarang kita nyiapin modal dulu buat sekarang, untuk ke depan biaya buat ke depan nanti kan buat bikin website. Oh, kedepannya lu pengen lebih ini ya, lebih tertata lagi gitu secara manajemennya. Dan menurut lu kenapa sih anak muda harus bisnis gitu? Ya anak muda emang harus bisnis
Soalnya kenapa? Kalau misalkan kita kerja di perusahaan-perusahaan juga sekarang sistemnya udah kontrak. Ketika kita udah habis kontrak, kita mau ngapain? Nyari kerjaan. Susah, umur kita udah tinggi, udah tua kan. ya. Susah kan. Beda dengan bisnis lu nggak punya tenggang waktu. Nggak Usia punya berapa tenggang kecuali waktu. mati ya. Iya. Dan ketika kita bisnis, makin kita kesana, sebenarnya harusnya kita makin maju dong. Kalau misalnya kita kerja, ya gajinya segitu-segitu aja. Intinya kalau bahasa agamanya istiqomah ya. Istiqomah. Istiqomah, mental kuat dan harus kreatif kan. Intinya continue gitu. Continue. Kita nggak mungkin kan jalan satu titik. Kita juga gimana caranya harus ke depan gitu, juga ke depan. Jadi anak muda harus inspiratif gitu ya. Ya harus lah. Gue mengenal lu tuh jadi sesuatu yang berbeda sekarang cuy. Ya nggak sih, dulu gue tahu gimana lu masa muda lu gitu kan. Terus jadi kayak sekarang tuh karena apa berubah? Karena penderitaan. Oh, ya gimana? Ceritain penderitaan lu coba. Gini Bon, ketika orang sukses itu nggak lepas dari penderitaan. Oke. Ketika kita menderita, kita otomatis kan akan berpikir lebih keras. Bagaimana caranya kita nggak menderita? Oke. Nah ya. itu kan nanti kan muncul ide-ide gimana caranya kita biar nggak menderita. Salah satunya ini berawal dari penderitaan. Kita nggak punya duit sama sekali, makan juga harus minta. Lalu kenapa sih kita nggak nyoba bisnis kan? Dan bisnis tempe saya juga nggak perlu modal sih sebenarnya. Kita cuma Awalnya kayak gitu awalnya nggak perlu modal. Dan gue tahu dulu lu kan ngepang ya. Itu penuh penderitaan ya nggak sih? ya iyalah, itu udah masa lalu, sekarang beda. Dan itu ngerubah mindset lu gitu. Maksudnya penderitaan itu gitu. Masa lalu itu ngerubah mindset lu jadi Mindset. orang yang lebih Optimis lah. ya optimis, terus lebih tertata gitu. Iya, Ya nggak sih? Lu ngerasa tertata nggak sekarang? yang ngerasa banget lah. Kita punya planning banyak. Atau lu udah dituntut cewek lu buat kapan nikahin nih gitu? Terus akhirnya lu udah gua bisnis gitu. Ya salah satunya juga dari tuntutan. Oh ya. iya. Kita, Tapi itu sebenarnya pertanyaan bercanda doang sih. iya sih, tapi kita juga mau nggak mau kita juga nanti kan harus dituntut Ya. nanti masa depan kan gimana ngehidupin keluarga. Nanti kan otomatis kan kita kan nggak mungkin jomblo terus kan. Kita juga Oke. kedepannya harus nikah. Udah berapa tahun lu ini? Mulai bisnis. Dari masa pandemi. Awal pandemi itu. Awal pandemi udah Terus perkembangannya udah lumayan berarti ya. udah lumayan. Oke. Pasar juga udah. Karyawan lu berapa sekarang? Karyawan saya sementara ada 3 orang. Ya, dan udah punya karyawan 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan coy. Karyawan ada dan ada calon karyawan baru ya. Banyak gitu. Oke, buat teman-teman yang belum dapat kerjaan, nih peluang bagus nih. Bisa hubungi Mas Muhammad. Ya, nama IG lu apa? Ini Muhammad 16. Ini Muhammad 16. Iya. Oke, lu bisa cari tuh IG-nya terus lu tawarin diri buat kerja sama. Oke. Ya. Lu punya kata-kata mutiara nggak sih? Bisa share gitu? Ayo. Ya untuk anak muda. Kesana. Untuk anak muda zaman sekarang kita nggak usah kebanyakan mikir lah, yang penting mulai aja dulu gitu. Oke, mulai aja dulu ya. mantap. Terima kasih ya buat ini waktunya buat teman-teman. Ini salah satu teman yang menginspirasi juga buat lu berani mencoba sesuatu yang baru dan apa? Gue kira ketakutan itu bisa menjadi modal kayak layarnya kembar ini kan, karena berawal dari ketakutan dan penderitaan gitu ya. Lu harus berani intinya. Oke, sampai ketemu lagi di teman telinga.